Kami pun. Saya Ferdiana. Saya Andika Patria. Saya Dian Effendi. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari Observer, Coach, dan Coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ferli. Waalaikumsalam. Gimana Pak Dian kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ini rencananya mau melakukan kegiatan coaching ya Pak? Iya Bu, jadi hari ini insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Jadi nanti saya ingin minta tolong sama Ibu untuk mengamati saya dalam pelaksanaan kegiatan coaching nanti. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini, untuk langkah awalnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rubrik penilaian coaching, terutama yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian alur cerita yang akan dijalankan nanti, dan juga saya akan melihat bagaimana coaching nanti merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak, seperti kemitraan, proses aktifnya, kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensinya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini saya ingin, apakah Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coachingnya tentang apa nih Pak? Jadi saya ingin Ibu membantu saya untuk mengamati bagian kompetensi yang dikembangkan, ada dari pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana untuk mindfulness atau sikap kehadiran penuh pada saat pelaksanaan coaching. Kalau untuk lebih spesifiknya itu yang bagian mana ya Pak yang perlu saya amati? Untuk bagian yang lebih spesifik mungkin saya ingin bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan bagus. Jadi spesifiknya tentang pertanyaan berbobotnya ya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini dari proses kegiatan ini? Jadi terkait dengan yang ingin saya kembangkan, terutama di pertanyaan berbobot Bu ya. Jadi harapan saya itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot di mana nanti dari pertanyaan itu bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Untuk harapan untuk kegiatan observasi yang dilakukan bersama saya nantinya itu apa yang Bapak harapkan? Jadi harapan saya dari observasi yang nanti Ibu lakukan, saya bisa memperoleh gambaran terhadap apa sih hal-hal yang perlu saya tingkatkan ke depan, kemudian yang masih kurang. Jadi harapan saya nanti dari apa yang saya dapatkan itu bisa saya perbaiki sehingga saya bisa mengembangkan potensi coaching itu dengan lebih baik lagi. Baiklah Pak, mungkin cukup di sini dulu. Selamat melaksanakan kegiatan coachingnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Jadi sepertinya ada hal yang akan disampaikan ya Pak ya. Iya betul Pak. Terkait ya akhir-akhir ini permasalahan saya rasakan di sekolah Pak khususnya. Jadi dari pertemuan ini apa sih Pak yang jadi tujuannya dari nanti pembahasan kita hari ini? Jadi begini Pak, untuk pertama permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah itu Pak, terutama di kelas saya tempat saya ngajar. Ini kan saya mengajar kebetulan ada 4 kelas Pak. Dari 4 kelas yang saya ajar ini, saya perhatikan akhir-akhir ini antusias anak itu kurang terhadap pembelajaran yang saya lakukan Pak. Itu yang pertama. Kemudian juga anak-anak dalam mengumpulkan tugas itu kalau saya perhatikan hanya kisaran setengahnya, separuhnya dari anak-anak yang mengumpulkan tugas yang saya berikan setiap kelasnya. Itu Pak. Jadi hal yang ingin Bapak inginkan tuh yang seperti apa harusnya?
Ya, saya inginkan anak-anak itu antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya lakukan. Kemudian juga ketika saya memberikan tugas, ya harapan saya bisa 100% anak-anak itu mengumpulkan tugas yang saya berikan. Begitu. Jadi dari permasalahan itu yang Bapak inginkan seperti itu ya. Jadi sekarang kira-kira apa sih Pak langkah untuk menghadapi situasi seperti itu tuh yang sekiranya sudah menjadi gambaran yang akan Bapak lakukan? Iya, pertama yang saya amati, anak-anak itu dalam kurang antusiasnya itu dari cara saya mengajar mungkin Pak ya. Dari cara saya mengajar mungkin saja kalau saya ada di posisi mereka mungkin agak membosankan pembelajaran yang saya lakukan. Saya kurang kreatif dalam memberikan tugas-tugas. Kemudian juga mungkin terkait kenapa kok anak-anak mungkin hanya separuhnya saja dalam mengumpulkan tugas dari saya, apa mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak gitu Pak ya. Oh, jadi yang Bapak rasakan tuh anak-anak bosan, kemudian antusiasnya juga kurang Pak ya dalam mengikuti pembelajaran tuh ya. Jadi sehingga pembelajaran juga dirasa kurang maksimal gitu kan. Betul Pak. Nah, kemudian rencana atau langkah yang kira-kira bisa untuk mengatasi masalah itu tuh gambaran rencana yang Bapak sudah rencanakan seperti apa Pak? Jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, menurut saya tentunya saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Bisa jadi mungkin di sela-sela pembelajaran ya saya selipkan ice breaking atau games dan lain sebagainya agar pembelajaran itu tidak terasa membosankan. Kemudian terkait tugas, mungkin rencana saya ke depan tidak akan terlalu banyak yang memberikan tugas kepada mereka. Jadi membuat bagaimana pembelajaran itu lebih bervariasi Pak ya intinya. Iya. Jadi pembelajaran bervariasi, jadi sehingga nanti proses pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan gitu kan. Nah, kemudian yang Bapak rasakan untuk sekarang ini tuh kalau kita bicara dari level Pak ya, kita bicara dari level misalkan 1 sampai 10, kira-kira untuk saat ini tuh yang pembelajaran yang Bapak lakukan tuh masih di tahap level berapa Pak? 6,5 Pak. 6,5 Pak ya. Jadi karena pembelajaran tadi masih belum bervariasi sehingga anak-anak juga masih ada kebosanan, jadi levelnya masih di kisaran 6,5. Nah, kemudian dari cara-cara yang tadi akan Bapak rencanakan tadi, kira-kira bagaimana nanti Bapak itu melaksanakannya, atau kira-kira bantuan ataupun apa yang Bapak butuhkan agar rencana yang Bapak rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik? Ya, saya akan mencari referensi-referensi lain untuk pembelajaran yang saya lakukan, tidak hanya dari buku teks ya Pak ya, supaya pembelajaran itu lebih bervariasi. Kemudian apa yang dapat membantu saya pun akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, bertukar pengalaman khususnya kepada guru-guru senior yang memang sudah memiliki kompetensi yang lebih unggul kalau yang saya nilai dibanding dengan saya gitu. Baik, jadi dari kita mencari dari berbagai macam referensi Pak ya, kemudian tentunya kolaborasi dengan rekan sejawat sehingga apa rencana kegiatan yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan maksimal gitu Pak. Jadi kemudian kira-kira kapan itu Pak rencana itu ingin mulai Bapak laksanakan? Ya tentu saja saya menginginkan secepatnya Pak. Setidaknya ya mulai minggu depan sudah mulai saya tidak hanya apa yang sudah saya rencanakan itu bisa terlaksana seperti itu Pak. Jadi secepatnya Pak ya, karena terkait dengan pembelajaran, kalau memang dirasa pembelajaran berkurang pas, maka kita harus segera melaksanakan perubahan. Kemudian bicara untuk komitmen Pak ya, karena sering sekali kan kalau guru melaksanakan pembelajaran dengan metode dan media itu kan terkadang
tidak komitmen, dalam artian dalam proses mungkin berjalan 1 bulan kemudian nanti kurang lagi. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak untuk menjaga komitmen pembelajaran yang akan Bapak rencanakan agar bisa berjalan terus dan berkelanjutan? Ya tentu apa yang akan saya lakukan tidak hanya sekali waktu saja Pak, tapi berkelanjutan Pak. Dan artinya kegiatan ini terus menerus secara konsisten. Kemudian bagaimana untuk menjaga komitmen itu sendiri ya dimulai dari saya sendiri Pak. Dimulai dari saya sendiri untuk mempunyai tanggung jawab terhadap diri saya sendiri, khususnya bagaimana menyajikan pembelajaran itu yang benar-benar bisa berpihak kepada murid, yang menyenangkan, yang tidak membosankan, yang mengasihkan lah kepada begitu. Jadi intinya dari kita sendiri Pak yang harus menjaga komitmen itu Pak ya. Bagaimana kita sebagai guru itu memang harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap apa yang kita lakukan khususnya dalam pembelajaran. Nah, kemudian tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Dika. Nah, kira-kira bagaimana Pak dari hasil obrolan kita hari ini, apa yang bisa Bapak dapatkan? Iya, dari obrolan kita ini setidaknya saya sudah mempunyai gambaran Pak atas solusi terhadap permasalahan saya. Saya sudah tergambar dalam benak saya apa yang akan saya lakukan ke depannya agar anak-anak itu antusias terhadap pembelajaran yang saya lakukan, kemudian juga persentase jumlah murid yang mengumpulkan tugas itu bisa lebih maksimal lagi. Itu yang saya dapatkan. Baik, Pak. Jadi alhamdulillah apabila Bapak memang sudah menemukan gambaran solusi terkait permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, sebelum obrolan kita akhiri, kira-kira ada lagi nggak Pak kompetensi atau hal lain yang akan Bapak itu lakukan lagi atau Bapak tingkatkan? Ya sementara itu saja Pak dari permasalahan saya. Baik, jadi mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bapak rencanakan bisa Bapak wujudkan dan berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu lagi bagaimana hasilnya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Jadi kita bisa sharing lagi dari hasil yang sudah Bapak rencanakan dan Bapak laksanakan, adakah yang perlu ditingkatkan atau apa yang perlu dibahas lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Mohon maaf nih Pak kalau ganggu. Iya. Gimana Pak? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan coacher. Alhamdulillah sudah menurut saya sudah cukup berjalan dengan lancar. Ya, saya juga tadi sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan bersama coacher. Nah, untuk kegiatan terakhirnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan setelah hasil dari pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Bapak, menurut Bapak nih, bagaimana kinerja Bapak menilai kinerja Bapak sendiri dalam kompetensi coaching yang sudah Bapak lakukan terkait sama kompetensi coaching yang tadi yang ingin Bapak kembangkan tadi? Jadi dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya pikir saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita Bu ya, dengan tahapannya dari mulai menanyakan tujuannya, kemudian masalahnya, identifikasi masalah sampai dengan pertanyaan berbobot. Baik itu juga saya sudah mencoba untuk mindfulness, jadi untuk bagaimana mendengarkan juga secara penuh. Jadi saya pikir saya tadi sudah melaksanakan dengan cukup baik Bu dalam pelaksanaan coaching. Jadi itu yang membuat Bapak menilai demikian ya. Jadi menurut Bapak pertanyaan berbobot yang ingin Bapak kembangkan itu sudah. Saya akan menyampaikan beberapa catatan tentang hasil pengamatan saya tadi. Yang pertama, saya melihat kegiatan coaching yang Bapak lakukan bersama coach tadi memang sudah berjalan cukup baik ya. Saya melihat tahapan-tahapan alur yang Bapak tunjukkan juga sudah seperti dengan tahapan-tahapannya, sudah menanyakan tujuan dari obrolannya, kemudian
identifikasi masalah dari coachnya juga sudah diketahui, kemudian rencana aksi nyata dari coach juga sudah tersampaikan, dan juga tanggung jawab ya nanti bagaimana dia melaksanakan kegiatan rencana-rencana actionnya nanti itu juga sudah Bapak tanyakan ya, sudah mengenal tentang algoritmanya. Tentang apa yang saya sampaikan tadi, namun ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi apa, seperti dalam hal prinsip-prinsip coachingnya, mungkin bentuk prospeknya apa, pengembangan proses aktifnya seperti apa, itu mungkin perlu ditekankan lagi, terutama terhadap coachingnya, dan tentang komitmennya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang ingin dia laksanakan. Mungkin itu juga perlu lebih ditekankan lagi. Nah, untuk apa yang sudah saya sampaikan tadi, respon apa? Jadi terima kasih sekali Bu ya sebelumnya dari tadi saya minta tolong Ibu untuk melakukan observasi terhadap coaching yang saya lakukan. Jadi intinya itu Bu, saya sangat berterima kasih sekali karena dari hasil observasi yang Ibu lakukan itu menjadi gambaran saya untuk koreksi saya bagaimana hasil pelaksanaan coaching yang saya lakukan dan apa hal yang mungkin perlu saya tingkatkan ke depan lagi agar bisa lebih baik lagi. Untuk rencana tindakan selanjutnya seperti apa? Jadi rencana saya dalam pelaksanaan coaching ini tentunya saya ingin menjadi seorang coach yang profesional dikatakan. Jadi saya pasti akan memperbanyak lagi kegiatan coaching agar nanti dari tahapan Alur Tirta itu benar-benar bisa runtut, yang intinya saya bisa menjadi seorang coach yang benar-benar mampu membantu seorang coach itu untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Nanti hasil dari kegiatan observasi ini nanti akan dibicarakan dalam kegiatan observasi akademiknya ya Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini, dari kegiatan ini? Dari kegiatan hari ini, alhamdulillah sekali Bu, saya sangat berterima kasih. Dari kegiatan hari ini saya benar-benar bisa menjadi koreksi diri, menjadi refleksi atas apa yang saya laksanakan, dari kegiatan yang saya laksanakan. Jadi saya bisa menemukan apa yang sudah bagus dari kegiatan saya, kemudian apa yang perlu saya tingkatkan lagi tentunya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih lagi kepada Ibu dari kegiatan hari ini, itu menjadikan nanti bahan refleksi diri buat saya. Baiklah Pak, saya rasa cukup ya untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bisa lebih menjadi pembelajaran untuk kita untuk dapat lebih meningkatkan diri dan memperbaiki performa kita sebagai seorang pendidik. Ya, terima kasih. Cukup. Ya Bu, terima kasih. Saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Ya, Assalamualaikum sama-sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.